Silahkan dilanjutkan moderator. Oke, terima kasih. Untuk membaca materi selanjutnya kepada rekan saya, Saudari Windy, saya persilakan. Baiklah, di sini ada teknik memeriksa hasil tes. Yang pertama ada teknik memeriksa hasil tes tertulis. Tes hasil belajar yang diselenggarakan secara tertulis dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu tes hasil belajar tertulis, bentuk uraian, dan tes hasil belajar bentuk objektif. Nah, karena kedua bentuk tes hasil belajar itu memiliki karakteristik yang berbeda, sudah tentu teknik pemeriksaan hasil-hasilnya pun berbeda. Memeriksa atau mengoreksi jawaban atas soal tes objektif pada umumnya dilakukan dengan jalan menggunakan kunci jawaban. Ada beberapa macam kunci jawaban yang dapat dipergunakan untuk mengoreksi jawaban soal tes objektif, yaitu yang pertama ada kunci berdampingan atau strip case, yang kedua ada kunci sistem karbon atau carbon system key, yang ketiga ada kunci sistem tusukan atau pinprick system key, dan yang keempat ada kunci berjendela atau window key. Selanjutnya ada teknik pemeriksaan hasil tes lisan. Pemeriksaan yang dilaksanakan dalam rangka menilai jawaban-jawaban teste pada tes hasil belajar secara lisan pada umumnya bersifat subjektif. Sebab dalam tes lisan itu, tester tidak berhadapan dengan lembar jawaban soal yang wujudnya adalah benda mati, melainkan berhadapan dengan individu atau makhluk yang masing-masing mempunyai ciri dan karakteristik berbeda, sehingga memungkinkan bagi tester untuk bertindak kurang atau bahkan tidak objektif. Dalam hal ini, pemeriksaan terhadap jawaban teste hendaknya dikendalikan oleh pedoman yang pasti. Misalnya, 1. Kelengkapan jawaban yang diberikan oleh teste. Yang kedua, ada kelancaran testi dalam mengemukakan jawaban. Yang ketiga, kebenaran jawaban yang dikemukakan. Yang keempat, kemampuan testi dalam mempertahankan pendapatnya. Yang ketiga, ada teknik pemeriksaan menilai hasil perbuatan. Dalam tes perbuatan ini, pemeriksaan hasil tes dilakukan dengan menggunakan observasi atau pengamatan. Sasaran yang perlu diamati adalah tingkah laku, perbuatan, sikap, dan lain sebagainya. Untuk dapat menilai hasil tes tersebut, diperlukan adanya instrumen tertentu dan setiap gejala yang muncul diberikan skor tertentu pula. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Saudari Windy. Baiklah, untuk pembaca materi selanjutnya kepada Saudara Dimas Rajaningrat, saya persilakan. Ya, mungkin rekan kami belum bisa bergabung untuk membaca materi selanjutnya. Saya limpahkan kepada rekan saya, Henggi Lesmana Wijaya. Terima kasih moderator. Nah, selanjutnya ada teknik mengolah hasil tes. Setelah semua data dikumpulkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan data. Mengelola data berarti ingin memberikan nilai dan makna terhadap data yang sudah dikumpulkan. Setelah dilakukan scoring, hasilnya perlu dipilah dengan mencari konversi nilai. Dalam proses konversi ini, ada norma dan ada pula skala, yaitu norma relatif dan penilaian acuan norma atau PAN, dan norma mutlak dengan penilaian acuan patokan atau PAP, masing-masing dengan skala 5 A, B, C, D, E, skala 9, 1 sampai dengan 9, skala 11, 1 sampai 11, skala 100, skala Z-score, skala T-score, kemudian dilakukan prosedur mencari ranking, mean, median, modus, dan mode. Lanjut moderator. Oke, terima kasih kepada Henggi Lesmana Wijaya. Baiklah, untuk
pembaca materi selanjutnya kepada rekan saya, Randy Abdul Rahman. Saya persilakan. Oke, boleh next slide. Ya, selanjutnya menurut Zainal Arifin tahun 2006, dalam mengelola data hasil tes ada 4 langkah pokok yang harus ditempuh, yaitu yang pertama men-skor, yaitu memberi skor terhadap hasil tes yang dapat diperoleh oleh peserta didik. Untuk memperoleh skor mentah diperlukan 3 jenis alat bantu, yaitu kunci jawaban, kunci scoring, dan pedoman konversi. Yang kedua, mengubah skor mentah menjadi skor standar sesuai dengan norma tertentu. Yang ketiga, mengkonversikan skor standar ke dalam nilai baik berupa huruf maupun angka. Yang terakhir, melakukan analisis soal jika diperlukan untuk mengetahui derajat validitas dan reliabilitas soal, tingkat kesukaran soal atau difficulty index, dan daya pembeda. Next. Oke. Dalam bentuk uraian skor mentah dicari dengan menggunakan sistem bobot. Sistem bobot itu sendiri dibagi menjadi 2 cara, yaitu yang pertama, bobot dinyatakan dalam sistem skor maksimum sesuai dengan tingkat kesukarannya. Sebagai misal untuk soal yang mudah skor maksimumnya adalah 6, untuk skor yang sedang skor maksimumnya adalah 7, dan skor yang tergolong sulit diberi skor maksimum 10. Dengan demikian, ketika menggunakan cara ini, peserta didik tidak mungkin mendapatkan skor 10. Yang kedua, bobot dinyatakan dalam bilangan-bilangan tertentu sesuai dengan tingkat kesukaran soal. Sebagai contoh, soal mudah diberi bobot 3, soal sedang diberi bobot 4, dan soal yang sulit diberi bobot 5. Dengan menggunakan cara ini, kemungkinan peserta didik mendapatkan skor 10. Next. Ada 2 cara untuk memberikan skor pada soal tes bentuk objektif, yaitu yang pertama, tanpa menggunakan rumus, non-guessing formula. Cara ini digunakan apabila soal belum diketahui tingkat kebaikannya. Caranya adalah dengan menghitung jumlah jawaban yang betul saja. Setiap jawaban betul diberi skor 1 dan jawaban yang salah diberi skor 0. Jadi skor sama dengan jumlah jawaban yang betul. Yang kedua, menggunakan rumus tebakan guessing formula. Rumus ini digunakan apabila soal-soal tes itu sudah pernah diuji cobakan dan dilaksanakan sehingga dapat diketahui tingkat kebenarannya. Adapun rumus-rumus tebakan tersebut adalah, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudara Randy. Baiklah, untuk pembaca materi selanjutnya kepada Windy, saya persilakan. Baiklah, izin melanjutkan paparan dari Randy tadi. Itu adapun rumus-rumus tebakan tersebut adalah sebagai berikut. Untuk item bentuk benar salah atau true false, rumusnya S sama dengan sigma B dikurang sigma S. Keterangan S adalah skor yang dicari, sigma B adalah jumlah jawaban yang benar, dan sigma S adalah jumlah jawaban yang salah. Yang kedua, untuk item bentuk pilihan ganda atau multiple choice, rumus S sama dengan sigma B dikurang sigma S. N dikurang 1. Keterangan S adalah skor yang dicari, sigma B adalah jumlah jawaban yang benar, sigma S adalah jumlah jawaban yang salah, N adalah jumlah alternatif jawaban yang disediakan, dan 1 adalah bilangan tetap. Yang ketiga, untuk soal bentuk menjodohkan atau matching, rumus S sama dengan sigma B. Keterangan S adalah skor yang dicari, sigma B adalah jumlah jawaban yang benar, dan yang terakhir, untuk soal bentuk jawaban singkat atau short answer dan melengkapi atau completion. Rumus S sama dengan sigma B. Keterangan S adalah skor yang dicari dan sigma B adalah jumlah jawaban yang benar. Selanjutnya ada penilaian acuan norma atau PAN. Istilah lain dari penilaian acuan norma dikenal juga dengan penilaian acuan kelompok atau PAK. Karena penilaian ini bertujuan untuk menentukan kedudukan peserta didik dari peserta didik yang nilai atau penilaian yang mendasar daripada standar relatif. Artinya, menentukan hasil tes diperbandingkan dengan skor peserta didik tes yang lain.
sehingga kualitas yang dimiliki oleh peserta didik akan sangat tergantung kepada kualitas kelompoknya. Penilaian ini mendasarkan diri pada asumsi. Yang pertama ada psikologis, artinya tidak semua peserta didik memiliki kemampuan yang sama. Adanya perbedaan kemampuan intelijensi quotient atau IQ, latar belajar pendidikan, status sosial orang tua, lingkungan sosial, jenis kelamin, dan sebagainya. Yang kedua ada tujuan penilaian hasil belajar adalah untuk melihat dan menentukan kedudukan seorang peserta didik dari teman atau kelompoknya. Apakah ia berada pada posisi atas, tengah, atau di bawah. Yang ketiga, penilaian ini digunakan apabila pendidik menghadapi kurikulum yang bersifat dinamis. Artinya, materi pelajaran yang dikembangkan selalu berubah sesuai dengan ketentuan zaman, sehingga pendidik agak sulit menetapkan kriteria benar atau salah. Dan yang terakhir, penggunaan acuan ini sangat dependen dengan jenis kelompok, tempat, dan waktu. Kelompok yang homogen akan berbeda dengan kelompok yang heterogen. Kelompok belajar di kota akan berbeda dengan kelompok belajar di daerah terpencil. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Saudari Windy. Baiklah rekan-rekan sekalian, itulah mengenai materi kami, hasil diskusi kami. Di sini kami akan buka sesi tanya jawab. Bagi rekan-rekan sekalian kurang jelas apa yang kami sampaikan, boleh ditanyakan sekarang. Mungkin ada rekan-rekan sekalian mau bertanya, saya persilakan. Izin bertanya, moderator. Boleh sebutkan nama dan juga kelas. Baiklah, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Katarina dari kelas Indralaya. Di sini saya akan bertanya tentang, tolong dijelaskan menurut kelompok kalian, apakah menggunakan tes objektif dalam mengukur hasil belajar siswa dengan baik itu? Itu aja, moderator. Oke, terima kasih Katarina atas pertanyaannya, cukup bagus. Pertanyaannya dimasukkan di chat Silakan ya. di kolom chat, ya. Mungkin pertanyaannya bisa langsung Baik. disematkan di kolom chat. Oke, untuk rekan-rekan yang lainnya mau Baik, moderator. Oke, yang mau bertanya kami persilakan. Izin bertanya, moderator. Boleh sebutkan nama dan juga kelas. Baik, perkenalkan nama saya Cutia Oktarina dari kelas Indralaya. Yang ingin saya tanyakan di sini yaitu apa yang membedakan penilaian acuan patokan dengan penilaian acuan norma? Baik, terima kasih moderator. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Okta Cut atas pertanyaannya. Langsung disematkan di kolom chat ya. Mungkin ada satu pertanyaan lagi rekan-rekan sekalian yang mau bertanya, kami persilakan. Izin bertanya, moderator. Iya, boleh sebutkan nama dan juga kelas. Baiklah, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Edwin Todri dari kelas Palembang, kelompok 1. Yang ingin saya tanyakan, apa saja yang harus diperhatikan dalam memeriksa hasil tes belajar siswa? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin bisa disematkan di kolom chat.
Baiklah rekan-rekan sekalian, sudah ada 3 pertanyaan. Izinkan kami untuk mencari jawaban dulu. Mungkin untuk kelas Palembang presentasi juga nggak hari ini? Oke, untuk pertanyaan Cutia akan dijawab oleh rekan saya, Saudari Windy. Untuk Saudari Windy, saya persilakan. Baiklah, izin menjawab pertanyaan dari Cutia tadi. Pertanyaannya, apa yang membedakan penilaian acuan patokan dengan penilaian acuan norma? Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab. Ada beberapa perbedaan antara penilaian acuan patokan dengan penilaian acuan norma. Penilaian acuan norma ini berfungsi untuk menetapkan kedudukan relatif seseorang siswa di dalam kelas. Tujuannya dinyatakan secara umum atau secara khusus. Tes atau pertanyaan itu harus mencakup tingkat kesukaran yang bervariasi dari yang mudah, sedang, dan sulit. Hasil penilaian dapat ditransformasi dalam skala huruf A, B, C, D, dan E. Dan yang terakhir itu tepat dipakai untuk tes penempatan dan tes sumatif. Sedangkan untuk penilaian acuan patokan, itu berfungsi dalam menetapkan apakah murid telah mencapai atau telah menguasai tujuan maupun kemampuan yang diharapkan. Yang kedua itu tujuan pembelajarannya itu harus dinyatakan secara khusus. Yang ketiga, diutamakan adanya belajar tuntas sehingga perlu dinyatakan standar tingkat keberhasilan tujuan pembelajaran. Yang keempat, penyusunan soal lebih mengutamakan pada performa dan kemampuan yang harus dikuasai. Yang keempat, tepat dipakai untuk tes formatif. Nah, untuk penilaian acuan norma tadi untuk tes sumatif. Untuk penilaian acuan patokan ini tes formatif. Dan yang terakhir, hasil penilaian tepat dinyatakan dalam bentuk pernyataan sangat memuaskan, cukup, kurang, dan juga gagal. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Saudari Windy telah menjawab dari pertanyaan Cutia. Sebelum saya kembalikan kepada Cutia, mungkin dari rekan-rekan sekalian ada yang mau ditambahin, saya persilakan. Oke, mungkin tidak ada yang ditambahin, cukup jelas. Gimana kepada Saudari Cutia? Apakah cukup jelas dengan jawaban rekan saya? Baik, terima kasih moderator dan terima kasih kepada Windy yang sudah menjawab pertanyaan saya. Jawabannya bisa diterima. Oke, terima kasih ya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Edwin Kodri akan dijawab oleh rekan saya Randy Abdurrahman. Saya persilakan. Oke, baiklah, terima kasih rekan saya Zainuddin. Sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Edwin Kodri. Pertanyaannya tadi, apa saja yang harus diperhatikan dalam memeriksa hasil tes belajar siswa? Oh, yang pertama, di sini ada beberapa nilai yang harus diperhatikan dalam hasil belajar siswa dalam pembelajaran. Yang pertama itu memperhatikan kesesuaian dengan kompetensi dasar, hasil belajar dan indikator. Kenapa ini harus diperhatikan? Karena kompetensi dasar ini kan merupakan hal yang harus dicapai oleh siswa. Diharapkan hasil belajar siswa akan menjadi perubahan karakter dan mental siswa sesuai dengan kompetensi dasarnya. Untuk itu dalam merumuskan indikator perlu dibuat semata-mata guna mencapai kompetensi dasar. Yang kedua itu memperhatikan kesesuaian dengan tujuan dan fungsi penilaiannya. Mengapa? Karena dalam melaksanakan penilaian, terlebih dahulu untuk menentukan tujuan dilaksanakannya penilaian tersebut. Tujuan itu akan mengarahkan kemana pelaksanaannya, agar lebih fokus pada aspek yang akan dinilai. Yang ketiga itu dengan unsur penilaian. Kenapa ini harus diperhatikan? Karena sebelum melaksanakan penilaian hasil belajar, unsur-unsur yang menunjang proses penilaian harus diperhatikan agar menghasilkan data dan informasi yang akurat
valid, dan objektif. Yang keempat, harus sesuai dengan aspek-aspek yang dinilai. Kenapa data seperti itu harus dinilai? Data seperti apa yang ingin Anda peroleh? Aspek-aspek penilaian akan menjawab kebutuhan tujuan dilaksanakannya penilaian. Olehnya itu, aspek yang akan dinilai harus dipertegas sehingga dapat diperoleh data yang akan diharapkan. Selanjutnya, kesesuaian dengan tingkat perkembangan peserta didik. Kenapa perkembangan peserta didik ini harus diperhatikan? Karena perkembangan peserta didik merupakan salah satu faktor penting penentu keberhasilan pembelajaran, karena berkaitan erat dengan kompetensi yang dimiliki. Oleh karena itu, dalam menyusun alat atau instrumen penilaian, baik tes maupun non-tes, tingkat perkembangan peserta didik menjadi salah satu yang harus dipertimbangkan. Yang terakhir, menyesuaikan dengan jenis dan alat penilaiannya. Kita harus mengukur proses dan hasil belajar siswa tergantung alat dan jenis penilaian yang akan digunakan, baik tes maupun non-tes. Mungkin itu saja yang saya jawab. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada rekan saya Randy. Mungkin ada rekan-rekan sekalian yang bisa menambahin. Saya kembalikan ke forum. Oke, mungkin tidak ada yang menambahin. Saya kembalikan lagi pada sang penanya, pada Edwin. Apakah cukup jelas? Baik, sangat jelas. Terima kasih, moderator. Oke, terima kasih. Sudah 2 pertanyaan sudah dijawab. Untuk pertanyaan selanjutnya ada Asmana Wijaya. Saya persilakan. Oke, terima kasih moderator. Bella, untuk pertanyaan Katarina tadi, apakah menggunakan tes objektif dapat mengukur hasil belajar siswa dengan baik? Nah, jawabannya tentu saja dapat mengukur hasil belajar siswa dengan baik. Karena tes objektif ini merupakan salah satu tes tertulis ya. Tes tertulis yang mungkin sedikit kita luruskan, tes objektif ini mengarah ke soal pilihan ganda. Ya, mana dalam pengerjaan soal pilihan ganda ini telah kita lakukan dari dulu hingga sekarang. Dan di mana penerapannya juga terbukti ya dapat mengukur hasil belajar siswa dengan baik. Karena siswa ini belajar selama 1 semester tentunya memiliki banyak materi yang dia masukkan ke dalam pikirannya. Tentunya dalam setiap materi itu tidak mungkin kan kalau kita hanya merangkumnya dalam soal esai saja. Tentunya harus menggunakan soal pilihan ganda karena soal esai itu kalau kita rangkum semua materi 1 semester itu tentunya akan panjang dan menghabiskan waktu yang sangat lama. Jadi adanya soal pilihan ganda ini ataupun tes objektif ini untuk memudahkan seorang guru untuk merangkum materi pembelajaran dalam sebuah soal ulangan gitu. Jadi menurut kelompok kami sangat baik ya untuk mengukur hasil belajar siswa selama proses pembelajaran yang telah ditetapkan. Baiklah, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kembali lagi ke beliau moderator. Oke, terima kasih rekan saya Hinggil Asmana Wijaya atas jawabannya cukup jelas ya. Saya kembalikan pada sang penanya, kepada Katarina, bagaimana? Apakah cukup dengan jelas? Terima kasih moderator dan terima kasih kepada Henggi yang sudah menjawab pertanyaan saya. Jawabannya dapat saya terima. Terima kasih. Oke, 3 pertanyaan sudah kami jawab. Mungkin di sini saya akan membuka sesi kedua bagi rekan-rekan sekalian. Kalau mau bertanya, kami persilakan. Pada saudari Wawa. Apakah suara saya dapat terdengar? Ya, cukup jelas. Silakan. Baiklah, pertanyaannya, peserta didik kan memiliki perbedaan kepribadian, pengetahuan, IQ, serta latar belakang pendidikan yang berbeda tuh. Nah, contohnya tadi ada peserta didik yang keluaran MTS, ada peserta didik yang dari SMP. Jadi di sini apa yang harus kita lakukan apabila peserta didik tersebut tidak dapat menyelesaikan tes atau tes dengan baik, soal dengan baik, dan dengan hasil belajar dari salah satu peserta didik ini berbeda dengan yang lain atau tergolong rendah, padahal soal yang telah kita berikan sama dengan yang lain. Terima kasih, itu saja pertanyaan.
Oke, terima kasih pada Wawa atas pertanyaannya. Mungkin bisa disematkan di kolom chat, biar rekan-rekan sekalian bisa membaca atau bantu menjawab nanti. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, kami persilakan. Halo kepada rekan-rekan sekalian, kalau ada yang mau bertanya lagi, kami persilakan. Oke, kalau tidak ada yang bertanya lagi, izinkan kami untuk mencari jawabannya. Ya, sambil dari kelompok kami mencari jawaban, mungkin ada rekan-rekan sekalian yang bisa menjawab atau membantu, saya persilakan. Dari pertanyaan rekan kita, Wawa Justisia. Ya, di mana pertanyaan rekan kita Wawa, peserta didik memiliki perbedaan kepribadian, pengetahuan, IQ, serta latar belakang pendidik berbeda. Contohnya dari MTS, yang lain SMP. Apa yang harus kita lakukan apabila peserta didik tersebut tidak dapat menyelesaikan tes dengan baik dengan hasil belajar dari salah satunya peserta didik ini berbeda dengan yang lain atau tergolong rendah, padahal soal yang telah kita berikan sama dengan yang lain. Mungkin rekan-rekan sekalian bisa membantu menjawab dari kelompok lainnya. Mungkin rekan saya Henggi Laskana Wijaya, langsung saja dijawab dari pertanyaan Wawa Justisia. Izin moderator,
sebelumnya mau tanya dulu untuk Wawa. Dari pertanyaannya ini kan alasan mengapa siswa tersebut mendapatkan nilai yang rendah kan ataupun tidak sesuai dengan siswa yang lain kan. Nah, alasan ini diambil dari latar belakang siswa seperti latar belakang pendidikan kan. Lebih mengarah ke situ kan? Atau gimana? Iya benar, Gi. Oh, oke siap. Bentar ya. Oke, mungkin ini baru pendapat aku aja ya. Mungkin dari teman-teman yang lain boleh menambahkan nanti. Nah, jadi tentunya seperti yang kita ketahui, kita ini memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Salah satu contohnya itu waktu kita ingin masuk SMA. Tentunya kalau kita ingin masuk SMA, banyak kita dapati siswa-siswa yang dari latar belakang pendidikan yang lain, seperti ada yang MTS, ada yang SMP biasa. Nah, menurut saya untuk kesesuaian materinya itu telah disesuaikan dalam kurikulum kita. Nah, contohnya misalkan dari MTS untuk ke SMA. Nah, dari MTS ini kan ada pembelajaran seperti Al-Quran hadis, akidah akhlak, dan fikih, dan lain sebagainya. Hanya saja perbedaannya jika dia masuk SMA biasa, pelajaran tersebut akan dihilangkan. Sementara kalau dari orang dari SMP biasa masuk ke madrasah aliyah, mereka akan menemukan pembelajaran seperti Al-Quran hadis dan lain sebagainya itu. Nah, menurut saya kan dalam pembelajaran ini memiliki materi pokok pembelajaran yang dipelajari baik itu MTS maupun SMP biasa. Materi itu seperti IPA, biologi, IPS, dan olahraga dan lain sebagainya. Nah, materi tersebut tentunya akan menjadi penolong ataupun lebih mengacu ke materi tersebut ya untuk mengarah ke jenjang SMA nanti. Jadi menurut saya itu tidak terlalu berpengaruh karena kalau seandainya orang yang dari MTS masuk ke SMA biasa kan nggak ngaruh karena pembelajaran yang fikih karena di situ hanya dihilangkan. Sementara pelajaran seperti IPA, IPS, agama dasar itu masih ada di SMA. Jadi mereka hanya menyesuaikan saja. Sementara orang yang dari SMP biasa masuk ke madrasah aliyah, mereka juga tinggal menyesuaikan ke materi-materi yang baru, mata pelajaran yang baru, dan mata pelajaran yang baru itu pun tidak semata-mata diambil dari mata pelajaran yang telah dikuasai di MTS. Jadi bisa dimulai dari awal lagi, atau seperti fikih dasar, seperti Al-Quran hadis dasar. Jadi untuk dari siswa-siswa baru dari SMP yang mulai masuk ke madrasah aliyah itu dapat menyesuaikan. Begitu. Jadi menurut saya itu tidak berpengaruh. Kalau seandainya berpengaruh pun itu tergantung kemampuan peserta didik dalam menyerap ilmu tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tambahan dari rekan-rekan yang lain, dipersilakan. Kembali lagi. Oke, terima kasih pada rekan saya Henggi Lesmana Wijaya atas pertanyaannya. Mungkin ada rekan-rekan lain yang mau menambahin, saya persilakan. Oke, mungkin tidak ada. Saya sedikit menambahi apa yang disampaikan oleh rekan saya tadi untuk jenjang pembelajaran yaitu tingkat SMP yaitu MTS dan juga SMP, di mana proses belajar itu yang disampaikan oleh rekan saya tadi sesuai dengan kurikulum sekarang. Nah, di mana juga sebenarnya menurut pandangan saya nih menurut pandangan saya antara MTS dan SMP mungkin indeks kepengetahuan, pengalaman, pembelajaran lebih dominan ke anak MTS. Kenapa? MTS banyak pelajaran tambahan seperti yang disampaikan oleh rekan saya tadi, seperti akidah akhlak, fikih, Al-Quran hadis, BTQ dan lain sebagainya. Ketika dia masuk ke ranah SMP atau ranah negeri, dia bisa menyesuaikan. Tapi pembelajaran yang telah dia pelajari di tingkat MTS
tidak ada lagi di tingkat negeri pembelajarannya. Di situ dia telah diibaratkan dapat ilmu lebih atau pengetahuan lebih dari pindah MTS ke SMP. Mungkin itu yang sedikit saya tambahkan. Mungkin saya kembalikan lagi pada sang petanya, apakah cukup dengan jelas? Izin, apakah Halo? suara saya dapat terdengar? Iya, tadi dengan jelas. Baiklah, terima kasih tadi penjelasan dari Henggi sama M. Zainuddin. Terima kasih. Mungkin jelas dari Oke. saya. Oke, terima kasih kepada Wawa dan juga rekan-rekan yang lainnya sudah bertanya apa yang kami paparkan hari ini. Semoga rekan-rekan sekalian apa yang kami sampaikan ini mudah-mudahan kelak nanti menjadi ilmu yang berguna. Ingat juga di pemikiran kita akan depan dan juga langsung kita praktekkan apa yang kita pelajari hari ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada kata yang salah, saya mohon maaf. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan dalam peti. Kalau ada kata salah, jangan simpan dalam hati. Saya akhiri bila taufiq wa hidayah, wa ridho hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak dosen untuk presentasinya sudah selesai dari kelas Indraya. Izin Pak. Ya. Untuk presentasinya untuk kelas Indraya sudah selesai Pak. Tadi ada 4 pertanyaan dari teman-teman. Sudah kami jawab semua. Baik, kelas Indralaya sudah ya. Paparan kelas Palembang. Ridho. Halo, Pak? Ridho. Ya Pak. Kelas Palembang ada yang paparan hari ini tugasnya? Oh, nggak ada Pak. Hanya satu kelompok. Iya Pak. Oke. Minggu depan kelompok siapa yang tampil? Minggu depan kelompok Palembang Pak. Kelompok Palembang. Kelompok berapa itu yang tampil itu? Kelompok 3 Pak. Kelompok 3 dari kelas Palembang Pak. Kelompok 3 ya. Ya, Pak. Oke. Tadi mohon nanti dikirim ke saya, di WA-kan ya nama yang bertanya dan kelompok yang tampil. Kelompokmu daftar nama-namanya yang tampil ya. Oke Pak, siap. Oke. Baik, ada pertanyaan dari Regu, dari yang tampil tadi, ada yang mau bertanya? Tidak ada bertanya? Oke, baik ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Nanti kita konfirmasi dulu dengan Ibu Ani, apakah luring atau daring ya. Konfirmasi nanti dengan Bu Ani. Oke, baik. Untuk hari ini mungkin kita cukup sampai di sini. Dan Ibu Ani kebetulan tidak bisa bersama kita karena dia ada kegiatan membawa mahasiswa PPL ya ke Bali. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan sampai Dokumentasi dulu, Pak. Oh ya, dokumentasi, silakan Anda. Baik, Pak. Silakan. Kameranya dihidupkan, kamera. Semuanya kamera dihidupkan. Nabila, Cutia, Dimas, kameranya mana? Iya. Windy atau siapa yang pakai laptop boleh enggak minta tolong SS-in? Oke. Soalnya dia aku gelap galau.
Yuk, slide 1. 1, 2. Slide 2. Sudah, Pak. Oke, ya kita ketemu minggu depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.